Hello everyone, welcome to Males Baca Berita. Untuk kamu yang malas baca berita, without any further ado, let's get started. Kali ini kita akan membahas soal sidang perdana terdakwa Ferdi Sambo atas kasus kematian Brigadir Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J yang digelar pada Senin 17 Oktober 2022. Persidangan diselenggarakan dengan agenda pembacaan dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sekaligus obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Nah, berikut rangkuman sidang dakwaan Ferdi Sambo. Cerita bermula dari klaim pelecehan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah, Kamis 7 Juli 2022. Saat itu Sambo berada di Jakarta. Putri lantas menelepon suaminya pada Jumat 8 Juli 2022 dini hari. Sambil menangis, dia mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Mendengar cerita istrinya, Sambo seketika marah pada Yosua. Namun Putri meminta suaminya untuk tidak menghubungi siapapun terkait peristiwa ini. Putri mengaku takut akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan lantaran Brigadir J punya senjata. Selain itu, tubuh Brigadir J juga lebih besar dibanding ajudan-ajudan lain yang pada saat itu mendampingi Putri di rumah di Magelang. Pagi harinya, Putri bersama Brigadir J, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf bertolak dari Magelang kembali ke Jakarta. Setibanya rombongan di ibu kota, Sambo merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Rencana itu disusun di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Mulanya Sambo meminta Ricky Rizal atau Bribka RR untuk menembak Yosua. Namun Ricky menolak karena mengaku tak kuat mental jika harus melakukannya. Mendengar penolakan itu, Sambo memerintahkan Richard Eliezer. Menurut jaksa, Richard langsung menyatakan kesediaannya. Mulanya di ruang tengah lantai 1 rumah itu telah berkumpul Sambo bersama Richard dan Kuat Ma'ruf. Oleh Sambo, Kuat diperintahkan untuk memanggil Bribka RR dan Yosua untuk masuk ke rumah. Keduanya pun menurut. Nah, begitu Yosua masuk ke ruangan, Sambo seketika memegang leher bagian belakang dan mendorongnya. Usai mendorong Yosua, Sambo memerintahkan Brigadir J berjongkok. Yosua dalam keadaan bingung pun menuruti perintah Sambo. Tidak menjawab pertanyaan Brigadir J, Sambo langsung memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Baradae yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menembak Yosua lantas mengarahkan senjata api Glock 17 ke arah Brigadir J. Ia menembak senjata api miliknya itu sebanyak 3 atau 4 kali hingga Yosua terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Yosua saat itu tak seketika tewas. Mengetahui itu, Sambo menembakkan pistol ke bagian belakang kepala Yosua hingga dia dipastikan tidak bernyawa. Setelahnya, Sambo menyentuhkan tangan Yosua ke pistol milik anak buahnya itu. Dengan mengenakan sarung tangan hitam, Sambo menembakkan pistol itu beberapa kali ke dinding rumah. Kenapa ia melakukan itu? Lantaran untuk menguatkan rekayasa baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae yang telah Sambo skenariokan. Setelah penembakan, Sambo menjanjikan sejumlah uang ke Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Uang itu sempat diberikan 2 hari setelah eksekusi Brigadir J atau di 10 Juli 2022 di ruang kerja Sambo. Waktu itu di rumah pribadinya sebelum akhirnya diambil kembali. Sebagai gantinya, Sambo memberi ponsel merek iPhone 13 Pro Max ke anak buahnya sebagai hadiah untuk mengganti ponsel lama yang telah dirusak dan dihilangkan. Tak hanya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua, Sambo juga didakwa menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus kematian Brigadir J. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu memerintahkan anak buahnya merusak beberapa bukti berupa rekaman CCTV di sekitar TKP dan mengganti DVR, juga menghapus file rekaman CCTV. Sambo juga sempat mewanti-wanti anak buahnya yang mengetahui isi dari rekaman CCTV asli di rumah dinasnya untuk tidak membocorkan rekaman tersebut. Nah, tapi ternyata Sambo mengajukan keberatan nih melalui tim kuasa hukumnya. Dalam surat eksepsinya, Sambo dan tim kuasa hukum menilai bahwa surat dakwaan jaksa tidak terang atau obscure libel. Mereka menilai bahwa dakwaan itu hanya didasarkan pada satu keterangan saksi. Salah satu kronologi peristiwa dalam surat
dakwaan yang dianggap hanya bersumber dari keterangan satu saksi terkait perintah Sambo menembak Brigadir J. Itu tadi rangkuman dari berbagai sumber di berbagai media massa ya. Menurut kamu gimana nih? Komen di bawah ya, barangkali ada fakta yang terlewatkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi biar kau malas baca sepertimu nggak ketinggalan berita terkini.